Sahabat Indonesia, apakah yang ada di dalam pikiran ketika kita mendengar sebuah kata yang hampir ditakuti oleh semua orang, yaitu kata kegagalan? Tahukah bahwa di dalam Tuhan, kegagalan bukanlah akhir dari segala-galanya. Itu bagian dari sebuah proses yang akan menjadikanmu nanti indah dan yang sempurna di hari depan. Tetapi sebelum kita lanjutkan, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dan bunyikan juga loncengnya. Dan bagi kita semua, silakan like and share. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Setelah kebangkitan Tuhan Yesus, murid-murid mulai berani untuk tampil ke publik. Maka diceritakan di dalam Yohanes pasal yang ke-21, beberapa di antaranya berada di pantai Danau Tiberias. Lalu mereka mencoba untuk menangkap ikan, tetapi seperti yang diceritakan di dalam ayat yang ketiga, mereka tidak menangkap apa-apa. Lalu datanglah Tuhan Yesus yang dalam ayat yang ke-6 berkata, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Murid-murid pun menebarkan jalannya, dan persis seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, mereka menangkap sejumlah besar ikan sampai mereka tidak mampu untuk menariknya karena banyaknya ikan tangkapan itu. Peristiwa lama kini kembali terulang. Dulu pada waktu Tuhan Yesus memanggil Simon Petrus untuk yang pertama kalinya, peristiwanya juga kurang lebih sama. Petrus tidak berhasil menangkap ikan walau dia sudah bekerja keras sepanjang malam. Kemudian Tuhan Yesus datang memakai perahu Simon untuk mengajar banyak orang, dan sesudah itu dia berkata, "Tebarkanlah jalamu ke tempat yang dalam," dan kemudian Petrus menangkap sejumlah besar ikan sampai perahu mereka tidak mampu untuk menampungnya. Kemudian Tuhan Yesus pun berkata, "Ikutlah aku dan aku akan menjadikanmu sebagai penjala manusia." Itu kisah awal Petrus menjadi murid Yesus. Dan sekarang kejadian yang hampir sama kembali terulang. Karena itu Yohanes langsung mengenali siapa sosok yang baru saja memerintahkan mereka untuk menebarkan jala. Ya, itu adalah Tuhan Yesus. Dan mirip seperti pada kejadian yang pertama dulu, Tuhan Yesus pun akhirnya kemudian berkata kepada Petrus di dalam ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-19, "Simon, gembalakanlah domba-dombaku." Itu artinya apa? Tuhan membuka lembaran baru dalam hidup Petrus. Lembaran yang lama sudah ditutup. Petrus baru saja menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Petrus gagal mempertahankan imannya. Era menjadi penjala manusia sudah usai kini. Sekarang waktunya untuk sebuah era yang baru. Era yang ditandai dengan perkataan Tuhan Yesus, "Gembalakanlah domba-dombaku." Jadi kegagalan Petrus mempertahankan imannya, kegagalan Petrus dengan menyangkal Tuhan Yesus 3 kali itu dijadikan oleh Tuhan Yesus sebagai modal besar bagi Petrus untuk dia sukses di hari depan nanti. Itu sebabnya mengapa tadi saya katakan bahwa kegagalan bukan akhir dari segala-galanya, tetapi sebuah proses kehidupan yang jika engkau sikapi dengan benar akan menjadikanmu pribadi yang indah di hari depan nanti. Sekarang waktunya untuk kita mengubah sudut pandang. Jangan menyerah hanya karena engkau pernah gagal. Jangan menyerah karena engkau dapat menjadikan itu sebagai modal besarmu untuk engkau sukses di hari depan nanti. Dalam ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17 diceritakan, sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk yang kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Sahabat Indonesia,
Saya bisa mengerti jika 3 kali pertanyaan Tuhan Yesus tadi akhirnya membuat hati Petrus menjadi sedih. Sebab itu mengingatkannya pada sebuah peristiwa yang sangat disesali seumur hidupnya. Peristiwa yang selama ini menghantui hatinya, yang membuat dia disiksa oleh perasaan bersalah. Petrus menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Tetapi Tuhan Yesus tidak sedang menghakimi Petrus. Tuhan Yesus justru sedang menolong Petrus, membebaskan dia dari kenangan masa lalunya. Menolong Petrus untuk move on dari kegagalan di waktu itu, move on dari rasa bersalah yang bisa membelenggunya pada masa lalunya selamanya. Maka Tuhan Yesus berkata kepada dia, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ini sesuatu yang sangat penting. Ini menjadi sebuah titik balik. Perintah ini menjadi sebuah momentum bagi kebangkitan Petrus nanti. Seakan dengan itu Tuhan Yesus berkata, "Petrus, aku sangat serius dengan kamu. Surga sangat serius. Engkau tidak pernah ditolak. Engkau tetap diterima, engkau tetap dikasihi sebagaimana engkau ada. Aku sekarang bahkan membukakan bagimu lembaran hidup yang baru. Aku memberikan kepadamu sebuah penugasan baru. Karena itu jangan engkau terbelenggu oleh masa lalumu. Jangan engkau menghukum dirimu sendiri dengan kegagalan di masa lalumu itu. Bersikaplah tepat, sebab kegagalanmu itu akan aku jadikan sebagai modal besarmu untuk engkau sukses di hari depan nanti." Sahabat Indonesia, tahukah dosa yang sering kali kita lakukan tanpa kita pernah menyadarinya? Kita seringkali mengikatkan diri atau membelenggu diri dengan kesalahan kita di masa lalu. Kita tidak mau move on, kita mendefinisikan diri kita berdasarkan masa lalu kita itu, bahwa kita adalah orang yang gagal, kita orang yang tidak berguna, kita memang tidak kompeten, karir kita sudah selesai sekarang saat kesalahan itu kita lakukan. Lalu kemudian kita menghukum diri kita sendiri. Kita tidak mau bangkit. Kita melekat erat di kegagalan itu, seakan itulah diri kita yang seaslinya. Itulah kesalahan yang sering kita lakukan. Kesalahan kita yang kedua adalah kita melakukan itu untuk orang lain. Kita membelenggu orang lain dengan masa lalunya, seakan itulah orang lain itu yang sesungguhnya. Tetapi Tuhan tidak. Masa lalumu itu hanyalah sebuah masa di waktu itu. Itu bukan masa kinimu, apalagi masa depanmu. Engkau tidak harus melekat di masa lalumu itu. Bukankah engkau sudah tidak ada lagi di masa itu? Engkau sekarang sudah ada di masa kini, bahkan engkau sedang berjalan menuju ke masa depanmu itu. Sahabat Indonesia, ketahuilah bahwa tahun-tahun kehidupanmu tidak berjalan ke belakang. Tahun-tahun kehidupanmu itu tidak berjalan di tempat. Tahun-tahun kehidupanmu itu terus berjalan ke depan. Engkau bahkan semakin jauh meninggalkannya. Karena itu, move onlah sekarang. Karena masa lalumu itu hanyalah sebuah masa yang hanya pernah ada di dalam hidupmu. Jangan engkau terbelenggu selamanya olehnya. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, "Simon, gembalakanlah domba-dombaku." Nah, sahabat Indonesia, apakah Petrus langsung bisa menerima? Mungkin tidak. Mungkin masih ada sedikit ragu di dalam dada. Mungkin masih ada tersisa sebuah tanya di dalam jiwa. Sebab kegagalan kadang memang meninggalkan sebuah trauma. Mungkin Petrus masih berkata di dalam hatinya, Tuhan, tetapi aku kan sudah pernah gagal. Apakah aku bisa? Apakah aku layak? Kalau di penugasanku yang lama saja aku gagal, apakah aku bisa untuk tugas yang baru?" Tentu ini adalah sesuatu yang wajar. Tetapi perhatikanlah apa yang diucapkan Tuhan Yesus di dalam ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja yang kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sahabat Indonesia,
Ini pelajaran indahnya. Kegagalan akan mendewasakan Petrus. Kegagalan akan menjadikannya tumbuh dewasa. Kegagalan akan mengubah Petrus menjadi pribadi yang lebih indah bagi Tuhan dan sesamanya. Seakan dengan perkataan itu Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, "Petrus, kemarin engkau memang masih muda. Engkau berjalan dengan kemauanmu sendiri, engkau berjalan dengan kekuatanmu sendiri. Engkau mengikut aku, tetapi engkau mengikut aku dengan kekuatanmu sendiri. Lalu saat ujian itu tiba, engkau gagal. Tetapi itu dulu. Itu akan segera berlalu. Tidak apa-apa, kadang memang seseorang membutuhkan waktu untuk dia bisa bertumbuh. Tetapi percayalah, engkau sudah mendapat banyak pelajaran. Engkau sudah didewasakan oleh kegagalanmu itu. Engkau akan menjadi lebih matang karenanya. Karena itu engkau pastilah tidak akan mengandalkan kekuatanmu sendiri. Engkau yang sekarang seperti seseorang yang mengulurkan tangannya, lalu orang lain akan mengikat tanganmu itu dan membawanya ke tempat yang tidak dikehendakinya. Sahabat Indonesia, itu adalah sebuah keberserahan yang total. Petrus tidak akan pernah lagi menjadi Petrus yang sama. Dia pasti berubah, dia akan menjadi Petrus yang berbeda, Petrus yang lebih matang, Petrus yang lebih dewasa, Petrus yang hidupnya akan berserah sepenuhnya kepada Tuhannya. Petrus yang mengembalakan domba adalah Petrus yang hidupnya nanti akan dipegang dan dituntun oleh Roh Kudus. Dan saat itu terjadi, dia tidak akan gagal lagi. Dia akan berhasil karena Roh Kuduslah yang sekarang yang mengikat tangannya. Karena Roh Kuduslah yang sekarang yang akan memimpin hidupnya. Petrus tidak perlu khawatir apakah dia akan berhasil. Di tangan Roh Kudus yang memegang dan memimpin hidupnya, jangankan kehidupannya, bahkan kematiannya pun nanti pasti akan memuliakan Allahnya. Jadi, apa yang kita bisa petik sebagai sebuah pelajaran dari sebuah kegagalan? Sahabat Indonesia, kegagalan hanyalah sebuah peristiwa yang pernah ada dalam kehidupan. Jangan engkau terus melekat kepadanya, karena sesungguhnya engkau masih bisa membangun sebuah hari depan yang berbeda. Engkau dapat menjadikan kegagalanmu itu sebagai modal besarmu untuk engkau dapat dipakai oleh Tuhan di hari depan nanti. Engkau dapat menjadikan kegagalanmu sebagai pembangun masa depanmu yang jauh lebih indah dan yang jauh lebih memuliakan. Karena itu teruslah melangkah, maafkanlah dirimu sendiri, belajarlah banyak dari kegagalanmu itu, sebab sejatinya Tuhan masih memiliki banyak rencana yang indah untukmu. Dari Kota Hujan Bogor, sahabatmu ini mendoakanmu selalu.